Menjelajahi dan mempelajari angkasa luar adalah hal yang menarik, membuka tabir misteri terciptanya alam semesta. Semua negara berlomba untuk menuju level tersebut. Ada sesuatu yang tak kalah menarik dan menjadi pembelajaran tak kalah bergengsi, yaitu kedalaman laut. Dasar laut yang sangat dalam menyimpan banyak misteri. Wilayah yang tak pernah tersentuh manusia menjadi misteri sejak jutaan tahun, mungkin sejak bumi terbentuk. Hingga saat ini, tidak semua negara memiliki kemampuan dapat mempelajari dasar laut terdalam di planet bumi, seperti Palung Mariana, Kermadec, Tonga yang memiliki kedalaman hampir 11 km, yang sekarang masih menjadi hal sukar untuk ditelusuri. Jumpa kembali Sobat All About China. Topik kita teknologi Cina yang dapat menyelam 11 km. Satu-satunya saat ini yang mampu membawa 3 kru untuk menyelam hingga dasar palung terdalam. Amerika boleh menjadi negara pertama yang membawa pengalaman pertama bagi manusia untuk melihat langsung dasar palung. Namun mereka masih dibatasi pada kemampuan meneliti dan kapasitas. Dipastikan hampir tidak ada negara selain Cina yang dapat mempelajari kedalaman 11 km dengan kemampuan mengakomodir 3 awak atau ilmuwan untuk melihat langsung dan mempelajari. Berkali-kali menyelam pada kedalaman ekstrim hingga misi selesai. Jelas hal yang menantang banyak ilmuwan dan tidak dimiliki submersible negara manapun. Baru-baru ini ilmuwan biologi Selandia Baru menyelesaikan misi ilmiahnya, bergabung dengan tim Fen Douzhe dan Tan Shuo untuk merasakan menyelam 10 km di palung kelima terdalam di bumi, yakni Palung Kermadec, menyusuri jurang terdalam di palung tersebut, yaitu Shoal Deep, yakni area terdalam sepanjang 1000 km. Ilmuwan akademisi dari Selandia Baru menyelam 16 kali bersama submersible alias kapal selam tercanggih Fen Douzhe. 14 kali diantaranya menyelam melebihi 6.000 meter dan 5 kali menyelam pada kedalaman 10.000 meter alias 10 km. Berjam-jam ilmuwan dari Selandia Baru dan Cina bersama-sama mempelajari di dasar palung dan membawa sejumlah penemuan dari dasar Palung Kermadec. Untuk sampai di palung terdalam, Fen Douzhe memerlukan 6 jam. Bayangkan, perlu 12 jam untuk pulang pergi. Setelah sampai 3 manusia mempelajari menelusuri dasar palung selama 6 jam. Menjadi sejarah apabila beberapa manusia tinggal di stasiun orbit tak lebih dari 12 orang dari 2 stasiun angkasa. Nah, jelas ini 3 manusia tinggal berjam-jam di salah satu palung terdalam. Pagi-pagi Fen Douzhe sudah melakukan misi menyelam, dan tengah malam di hari yang sama terapung kembali, waktu yang cukup lama. Cukup menegangkan. Apabila hal buruk terjadi, tentu tidak ada yang dapat diselamatkan. Dan ketika tiba di kapal induk, maka bagi kru seperti terlahir kembali dari jurang maut terdalam. Kru yang terlibat biasanya dimandikan satu kapal sebagai upacara syukur.
Teknologi Cina yang menjadikan Ventouche satu-satunya kapal selam penelitian tercanggih dan teraman saat ini dibuat oleh Akademi Ilmu Pengetahuan dan Perusahaan Perkapalan Cina, satu-satunya kendaraan penyelam yang dimiliki dunia yang sampai tahun 2021 Ventouche sudah menyelam lebih dari 27 kali dan puluhan ilmuwan dari puluhan institusi pendidikan terlibat langsung. Puisi yang pernah dituliskan Mao Zedong ternyata menjadi kenyataan, di mana bunyi puisi tersebut, kita bisa pergi hingga 9 hari untuk merangkul bulan dan turun ke 5 samudra untuk menangkap penyu. Puisi tersebut kini menjadi kenyataan. Bangsa Cina menaklukkan bulan dan kedalaman samudra. Untuk menaklukkan kedalaman samudra tidak mudah. Terhitung dengan jari, hanya beberapa negara yang memiliki kemampuan demikian. Apalagi kedalaman yang sudah melebihi 10 km. Sejauh ini tercatat hanya 2 negara, Amerika dan Cina. Tekanan yang sangat luar biasa dapat memecahkan apapun pada kedalaman lebih dari 10 km. Pada kedalaman demikian adalah 1000 unit tekanan atmosfer atau setara 14.000 PSI atau pounds per inch persegi, bagaikan diinjak-injak 2000 gajah Afrika. Atau area kuku ditekan seberat 1 ton, membutuhkan kemampuan teknologi dewasa untuk dapat membuatnya aman, baik bagi manusia, peralatan elektronik, peralatan ilmiah, instrumen baterai, dan sebagainya, harus dapat bertahan dalam waktu yang cukup lama. Ventouche ditemani 2 robot penyelam dalam melakukan misi penyelaman, yaitu Ling Yun dan Chang Hai. Chang Hai berada di dasar palung, menemani Ventouche turun lebih awal sebagai sarana komunikasi tinggi antara permukaan dan dasar laut. Sedangkan Ling Yun akan keluar dari Chang Hai ketika sampai di dasar atau tengah perjalanan, dapat dikeluarkan layaknya mini-sub. Baik Ling Yun maupun Chang Hai memiliki kemampuan merekam, relay komunikasi dan juru kamera dengan 2 perspektif sudut pandang. Kedua robot akan melakukan transmisi via sinyal optik dari pemancar laser dengan Ventouche. Chang Hai membawa sambungan serat optik yang terhubung dengan kapal permukaan atau induk dengan kecepatan transmisi 15 GB per detik, merupakan kunci siaran langsung resolusi ultra tinggi, sekalipun dari kedalaman 11 km. Ventouche juga dapat melakukan komunikasi mandiri dengan kapal permukaan via akustik untuk mentransmisi teks, suara, dan gambar secara real-time, sekalipun sangat terbatas dan lambat, di mana pada kedalaman demikian pelemahan sinyal radio dan cahaya sangat cepat dan hampir tidak dapat dimanfaatkan. Namun, Ventouche tidak mengandalkan komunikasi pada dirinya sendiri, melainkan dibantu oleh Chang Hai dan Ling Yun yang bertanggung jawab sebagai kamera dan relay dasar palung. Ventouche dilengkapi manipulator yang dapat menarik dan mengambil data sampel yang dijumpai di dasar laut untuk mendukung misi penelitian seperti organisme, geofisika, hingga ekologi palung. Ventouche akan terus mengakomodir
ilmuwan dunia untuk turun langsung ke jurang terdalam bumi. Ilmuwan dunia sedang menantikan waktu turun, langsung mengendarai Venus dan melihat langsung hal unik, ajaib yang belum pernah dilihat sebelumnya. Cina saat ini memiliki 3 kapal selam penelitian berawak yang digunakan sesuai tingkat kedalaman. Shanghai Yongxi dapat menyelam hingga 4.500 meter. Kapal selam ini terlibat langsung dalam investigasi dan penyelamatan KRI Nanggala. Sedangkan Qiaolong untuk kedalaman maksimal 7.000 meter. Dan pada kedalaman ekstrim ada Fendouze. Kemampuan kapal selam penelitian Cina buat Barat takjub. Mungkin saja berdampak terhadap kapal selam militer. Namun Cina mengutamakan teknologi digunakan untuk damai, membangun dan berbagi untuk kemajuan peradaban. Sampai sudah di penghujung topik. Terima kasih sobat sudah meluangkan waktunya meramaikan channel ini. Jumpa di topik selanjutnya dan salam All About China.